warahmatullahi wabarakatuh. Abi tuh ya Abi. Ini mendapatkan poin karena Ini kumaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain akan sesuatu hal untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Dakwah bisa bersifat dua arah. Dalam berdakwah minimal ada dua cara, yaitu dakwah dengan lisan, dakwah bil lisan, dan dakwah dengan perbuatan, dakwah bil hal. Ada yang mau menjelaskan? Yang pertama adalah dakwah dari Kalau saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang yang pertama dulu, yaitu dakwah dengan lisan. Dengan dakwah dengan cara lisan. Jadi dakwah dengan cara lisan itu berarti dakwah yang disampaikan dengan perkataan-perkataan seorang imam. Contohnya dalam sholat Jumat, mendai dalam sholat Jumat, pokoknya dakwah mah disampaikan secara lisan, itu dakwah bilisan. Kalau dakwah Satu lagi ada yang mau menjelaskan? Permainan. Bos. Ada hadis dari kamu. Yang kedua itu dakwah bilhal atau dakwah perbuatan. Dakwah perbuatan ini bukan hanya sekedar perbuatan, tapi juga ada perkataan juga seperti lisan. Dakwah perbuatan ini seperti menyantuni fakir miskin dan membantu korban bencana gempa, tsunami. Ya, beri apresiasi kepada Ahmad dan Desi dengan mengucapkan makasih saudaraku. 1, 2, 3. Makasih saudaraku. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Pemateri kedua akan dibacakan oleh Yahya. Ketentuan dakwah. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dari syarat dai. Islam. Jika Islam tersebut bukan agama Islam, maka khutbahnya tidak sah. Karena jika dai tersebut bukan agama Islam, maka khutbahnya tidak sah. Dakwah tidak sah. Dua. Jika dai tersebut bukan agama Islam, maka dai-nya tidak sah, karena Islam merupakan salah satu syarat dai. Balik.
Balik adalah di mana seseorang laki-laki telah mencapai umur 15 tahun. 3. Berakal. Berakal sehat merupakan salah satu syarat sah dai. 4. Mengetahui ilmu agama. Apakah ada yang mau menjelaskan? Tentang mana? Mengetahui agama, mengetahui ilmu agama. Jadi kan dai harus mendalami agama Islam. Kalau dai tidak mengajari agama Islam, bagaimana dai bisa menyampaikan dakwahnya dengan baik? Seperti halnya dengan syarat dai yang berakal. Jadi kalau dainya tidak berakal, dai juga tidak akan mengetahui agama Islam. Jadi harus mempelajari agama Islam, terutama dalam ajaran fikih dan sebagainya. Ya. Beri apresiasi dengan mengucapkan lanjut nanti pada kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari Assalamualaikum. kelompok kami. Wassalamualaikum. Lagi bersama kami pertanyaan apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, saja Riji, Iya, acan ini. Bagaimana cara agar bisa menerapkan perilaku mulia ketika sedang berlangsung dakwah perilaku mulia ketika sedang dakwah berlangsung. Bagaimana cara agar bisa menerapkan perilaku mulia ketika sedang dakwah berlangsung? Ini tadi maaf buat si orang yang berdakwah atau kita yang mendengarkan dakwah? Kelompok 2, saya ingin bertanya, apakah akan membatalkan dakwah atau tabligh atau apapun dakwah ketika si dai sudah memiliki wudu atau Ketika dai tidak memiliki wudu, ketika seorang dai tidak memiliki wudu atau tidak suci,
maksud tidak suci Tidak suci itu kan Tidak kudu mempunyai wudu atau ada besar tidak belum mandi wajib itu. tidak Wudu atau tidak suci, Nah, apakah yang batal semua orang atau hanya si dai-nya saja? Ada uang kan? apakah akan membatalkan ketika salah satu Atau naon yang sadar kan wudu boleh. Wudu. Can wudu. Apakah yang mendapat dosanya si dai atau si intina mah amun si dai tidak punya wudu yang terjadi sah teu eta dakwah atau si dai hukum menang dosana atau kesemuana. Apakah dakwah sah jika tidak mempunyai wudu itu meren? Ki ini tekan ku itu Rika jadi salah gitu kan sejajar saja ayo itu 5 Apakah tantangan? Resya, apakah tantangan? Jajaran itu di powernya. Berdakwah di era. Apakah tantangan berdakwah di era? Era milenial saat ini. Milenial saat ini. maaf katanya Risa udah punya nilai buat Sela belum punya nilai jadi diganti Mun pada sajajar kelompoknya gacan. Sok we. Madinya. Ih gacan lah. Imam. Iya kelompok 11 gacan. Iya. Atas Sela Kak. Apakah berdakwah di era milenial saat ini? Diputer itu. Dari kelompok 13 betul ayah yang bertanya kenapa umat Islam diwajibkan untuk berdakwah? Kenapa umat Islam diwajibkan untuk berdakwah? Pertanyaan.
kelompok 16. Bagaimana cara agar bisa menerapkan perilaku mulia pada saat dakwah sedang berlangsung? Mendengarkannya dengan baik, tidak ngobrol. Ya, Dari itu ya, Izin menjawab pertanyaan dari Siti atau dari kelompok 16. Bagaimana cara agar bisa menerapkan perilaku mulia ketika sedang dakwah berlangsung? Sebenarnya sih ketika menerapkan perilaku itu dimulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah sudah tertanam di dalam hati ingin menerapkan perilaku itu akan terterapkan tanpa kita sadari. Tapi apabila itu belum terterap tapi ingin melaksanakan, kita bisa mulainya dari kecil, mulai dari kita mengamati si dakwah tersebut, ya, mengamati, mendengarkan. Setelah kita mengamati atau mendengarkan, kita bisa melakukan apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Pilih pilihan macamnya sudah. Indri belum, Kailani belum. Salah. So, dia kan agak abi Enggak, masih menjawab pertanyaan pertama. itu agak pertama. Jadi kita sebagai pendengar harus memahaminya dengan baik. itu kan naros. Jadi kita sebagai pendengar harus menghayati dengan baik. Udah menghayati dan kita bisa diterapkan. Insya Allah bisa menerapkan. Dari empat ada kebiasaan itu. Atau sih hijau kan tiga pertanyaan jawaban. Nah, dua. Bagaimana cara agar bisa menerapkan perilaku mulia ketika berdakwah berlangsung? Kita bisa menanamkan diri kita ketika melihat orang yang dai sedang berdakwah, maka kita bisa memerhatikannya, gitu, menanamkan sikap yang baik dan tahu bahwa tempat itu adalah tempat suci dan harus menerapkan perilaku yang baik juga. Pertanyaan kedua. Dari jawaban teman-teman, apa yang kamu dapat atau kamu terima? Jawabannya itu dimulai dari sendiri, mengamati dan mendengarkan atas apa yang dai ucapkan saat khutbah, dan bisa menerapkan atau memperhatikan, harus tahu tempat, bahwa tempat itu tempat suci. Pertanyaan kedua dari kelompok berapa nih? Kelompok 2. Apakah akan membatalkan dakwah ketika dai tidak memiliki wudu? Itu namanya. Tidak membatalkan soalnya anak itu wajib diwajibkan wudu heula kan abdolna saena heula wudu heula si dai teh nah kudu heula sebab bisi aya maca ayat Quran atau hadis. Jelas? Karena sudah jelas dijelaskan oleh Tama. Lanjut ya Pertanyaan ketiga. Itu ya. Gak mau ada yang nambah. Itu puasa. Harus jelas apa yang didapat. Jadi apa yang dapat Anda sampaikan dari jawaban? Jadi ketika tidak punya wudu itu sah saja, tidak membatalkan, tapi lebih afdal untuk berwudu terlebih dahulu.
Dilanjut ke pertanyaan ketiga dari kelompok 14. Apakah tantangan terdakwa di era milenial ini? Sebenarnya banyak banget tantangan untuk berdakwah. Dan sekarang kan banyak ada handphone, jadi ketika kita tidak tahu apa yang kita tidak ketahui, bisa searching dari Google atau internet tanpa harus bertanya. Tapi lebih bagus lagi kita harus bertanya kepada orang yang lebih memahami agama. Tantangan teh misal ayo contoh tantangannya kamu terdakwa teh tantangannya naon Jadi tantangannya banyak yang suka bermain HP ketika dakwah, jadi tidak mendengarkan boleh dakwah yang disampaikan. itu tuh kelompok 11 tuh Kelompok 11 yang bikin oyo. lah sih kerja Minta ya mah lanjut lah. Oh iya, 12 lah. Oh iya, 15. Tantangannya banyak saingan. Tantangannya banyak saingan dari dakwah, ya banyak. Intinya harus mengajarkannya dengan ikhlas dan sabar dan penuh dengan hati. Intinya Bisa betul tuh ya. Bisa. Indonesia. Ya betul tuh ya. terima tantangan non wae Terus kan tantangan. banyak saingan, banyak saingan seperti dakwah ustaz dengan ustaz kan, banyak saingan. Oh jadi ya dari sini tantangannya, jadi kita harus mendalami ini menambahkan Iya sabi. udah oleh Kurang keempat. pertanyaan terakhir karena zaman sekarang banyak rintangan yang harus dihadapi karena manusia banyak yang memusuhi orang itu, karena tidak semua orang suka dengan apa yang dipahami seorang dai tersebut. 11 meren 11 iki Dilanjut ke pertanyaan keempat dari kelompok. Oh iya kan, itu kelompok 14. Apa yang dapat disimpulkan dari jawaban teman-teman? Banyak yang main HP sehingga tidak mendengarkan dakwah yang disampaikan. Banyak saingan antara ustadz dengan ustadz, dan intinya harus sabar dan ikhlas karena banyak musuh. Tidak semua orang suka dengan apa yang disampaikan oleh dai. Lanjut ke pertanyaan keempat, kenapa umat Islam diwajibkan untuk berdakwah? Kenapa umat Islam diwajibkan untuk berdakwah? Instruksi Begitu yang jelas. Wah, karena ini menurut saya ini sunnah bagi umat Islam, sebab ini tuh Rasul Ajam kan berdakwah, Rasul
Nabi Muhammad aja berdakwah, kenapa kita tidak bisa kita juga melanjutkan apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak diwajibkan mah tidak, tapi sunnah. Pertama sunnah, yang kedua melanjutkan apa yang pernah dilaksanakan Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Ya, dan ketiga, dakwah itu bisa memberikan kita ilmu agama lebih dalam. Kan belum tentu kita mau gitu kalau dari HP aja mah. Dan lebih bagusnya kita kan jauh lebih mendengarkan. Dosen di kelompok ieu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi